Pedagang saat PSBB. Dampak pandemi COVID-19. Larangan ibadah jamaah di masjid. Selamat pagi pemirsa. Informasi tadi mengawali perjumpaan kita di Garis Berita, edisi pagi hari 10 Juli 2020. Bersama saya, Karen Putri, selama 30 menit ke depan akan memberikan informasi teraktual yang langsung disiarkan dari Studio 1 BSI TV. Inilah Garis Berita. Mewabahnya virus corona di Indonesia tentu membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat. Aturan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah mengakibatkan kerugian besar bagi para pedagang. Sebagian besar para pedagang memilih untuk menutup tokonya, dan sebagian lainnya memilih untuk bertahan. Terima kasih Karen, saat ini saya sedang berada di perumahan Limus Pratama Regensi, tepatnya di Cilengsi. Seperti yang kita tahu, wabah virus corona ini membuat orang-orang sedikit kesulitan, salah satunya seperti pedagang kaki lima. Baik, langsung saja kita ke narasumber kita. Baik, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Mariam. Menurut Ibu tentang wabah virus corona ini, pendapat Ibu ini bagaimana ya? Pendapat saya ya sangat mengganggu ya, sangat istilahnya bagi para pengusaha pedagang kecil ini sangat terganggu sekali. Untuk pendapatan Ibu sehari-hari ini setelah ada wabah virus corona dan sebelumnya itu bagaimana, Bu? Ya pendapatan penghasilan saya sehari-hari itu ya sangat menurun drastis ya, sampai bahkan bisa 50% penurunannya. Sebelum ada wabah itu dulu ya bisa 10 kilo ayam atau lebih itu sehari. Sekarang semenjak ada corona ini ya paling hanya 5 kilo ke bawah, itu kadang aja susah, sulit. Demikian laporan yang saya sampaikan. Saya Mela Sevia bersama juru kamera saya Suryo Christian kembali ke studio. Kegiatan beribadah di masjid terpantau sepi, dikarenakan masyarakat memilih mengikuti anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah. Baik, terima kasih Karen. Saudara, saat ini saya sedang berada di salah satu masjid atau musola di daerah Bekasi, Jawa Barat. Dan seperti yang kita tahu, Jawa Barat saat ini menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam zona merah penyebaran COVID-19. Dan memasuki bulan suci Ramadan tahun ini, pemerintah mengeluarkan himbauan untuk masyarakat agar tetap di rumah saja dan menjalankan ibadah jamaah di rumah. Lalu bagaimanakah pendapat dari pihak masjid sendiri? Apakah masih banyak masyarakat di sekitar masjid yang melakukan ibadah jamaah di masjid? Dan saat ini sudah bersama saya Mas Muhajirin selaku anggota DKM Musola Nurul Iman. Baik, Assalamualaikum Mas. Saat ini kita tahu kalau pemerintah sedang gencar-gencarnya nih melakukan daya dan upaya untuk memutus penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Tapi apakah dari pihak masjid sendiri berpengaruh tidak masyarakat sekitar untuk tetap menjalankan salat jamaah meskipun ada himbauan dari pemerintah untuk tetap sholat di rumah saja? Kebetulan musola kami ini salah satu dari beberapa musola yang dapat himbauan dari pemerintah tentang COVID-19 ini. Mengenai jemaah minggu-minggu ini mungkin kemungkinan besar kalau dilihat agak turun. Mungkin karena salah satu memang ada yang mengikuti pemerintah, tapi beberapa orang yang lain juga tetap ikut kondisi berjamaah. Sekian informasi dari saya, Sabina Fadli, Alis Nur Jamila melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kembali ke Karen di studio. Macam-macam upaya masyarakat di sekitar yang mengikuti anjuran dari pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Oke, baik Karen yang ada di studio, saat ini saya sedang berada di Perumahan Gria Kota Bekasi 2, tepatnya di Desa Satria Mekar, Kecamatan Tambun Utara, Bekasi Timur. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, bahwa warga di sekitar sini masih melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan oke, baik, di samping saya sudah berada Bapak Ketua RT setempat. Selamat sore Bapak, boleh minta waktunya sebentar?
Selamat sore, boleh. Oke, mengenai wabah COVID-19 ini, apakah warga di sekitar sini sudah melakukan imbauan pemerintah itu PSBB dengan baik, Pak? Sudah. Lalu, apakah upaya Bapak untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini? Saya selaku Ketua RT di Perumahan Gria Bekasi 2 sudah melakukan anjuran dari pusat. Yang pertama adalah pencegahan keluar masuknya orang luar ke Perumahan Gria Bekasi 2. Kemudian yang kedua, mengadakan penyemprotan secara rutin dalam 1 minggu 1 kali untuk mencegah corona masuk ke komplek kami. Yang kedua adalah disediakannya penampungan air, yaitu disediakan sabun agar setiap warga yang masuk ke rumah tangannya atau anggota tubuhnya sudah bersih. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian Karen yang bisa saya laporkan. Saya Tika Rismawati dan segenap kru yang bertugas melaporkan. Pemprov DKI Jakarta membuka seluruh layanan transportasi umum, termasuk ojek online. Pengendara ojek online harus menetapkan protokol kesehatan. Saksikan liputannya setelah komersial break berikut ini. Kembali lagi bersama saya Karen Putri di Garis Berita. Saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang melakukan tahapan transisi PSBB untuk menuju penerapan adaptasi new normal. Dengan membuka seluruh layanan transportasi umum termasuk ojek online, meskipun begitu, pengendara ojek online harus menetapkan protokol kesehatan. Grab membentuk Driver Grab Car dan Grab Bike Protect yang dilengkapi sekat pemisah antara penumpang dan pengemudi. Meskipun sudah seperti itu, mereka pun harus tetap menaati protokol kesehatannya. Protokol kesehatan ya kalau untuk di Grab sendiri ya sama, seperti kita memakai sarung tangan, terus untuk bawa hand sanitizer gitu. Kalau untuk Grab sendiri ya, untuk drivernya sendiri. Tapi kalau untuk penumpang, terkadang ada yang bawa helm sendiri, gitu. Kadang mereka juga bawa pakai sarung tangan sendiri gitu. Kalau untuk operasionalnya. Berarti apakah sudah boleh bawa penumpang?
Kalau untuk penumpang, kalau dari Grab sendiri itu kan memang untuk aplikasi kita ditutup. Paling kita untuk dari aplikasi sendiri itu untuk ini Grab barang, terus Grab food. Kalau untuk penumpang sendiri tuh kita emang nggak ada tarikan. Paling ya kalau kayak gini kita mengharapkan kayak ojek-ojek pangkalan gitu. Jadi ojek-ojek tembakan. Sekian laporan dari saya, Adi Nunum Setiasi dan Muhammad Abdillah Arifin melaporkan kembali ke studio. Beberapa supir bajai di Jakarta mengeluh karena mengalami penurunan penumpang akibat dari COVID-19. Terkadang dalam satu hari, sama sekali tidak ada penumpang. Saat ini keadaan di sekitar Gor Patriot Bekasi cukup ramai. Di saat masa transisi telah di beberapa hari yang lalu. Banyak juga kendaraan umum yang sedang beroperasi untuk mencari penumpang. Saat ini pemerintah sedang berusaha memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat di tengah masa transisi ini. Pak, mohon maaf mengganggu, dengan Bapak siapa? Bapak Gugun. Bapak Gugun, oke, bertanya. Pak, saat ini apakah jumlah pendapatan berpengaruh pada masa pandemi seperti ini? Ya berpengaruh sih, penumpangnya nggak ada, sepi aja. Harapan Bapak terhadap pemerintah pada saat pandemi ini seperti apa ya kira-kira? Ya mudah-mudahannya corona cepat berlalu, ramai lagi penumpangnya. Beberapa sektor telah dibuka kembali di sebagian sektor usaha seperti tempat wisata. Kolam renang Transera Bekasi sudah menerima pengunjung, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Pandemi Corona atau COVID-19 membuat semua sektor atau tempat usaha yang terkait dengan konsentrasi berkumpulnya orang ditutup untuk sementara. Tak terkecuali tempat wisata seperti wahana air atau waterpark yang ikut terdampak alias tutup sementara karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jelang pembukaan kenormalan baru atau new normal di Kabupaten Bekasi pada awal Juni 2020, ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita ikuti saat memasuki Transera Waterpark. Di antara protokol kesehatan yang wajib dilakukan di tempat wisata, termasuk waterpark, adalah semua pengunjung wajib mengenakan masker. Pengelola juga wajib menyiapkan tempat cuci tangan portable di sejumlah titik yang terjangkau oleh pengunjung. Kira-kira di depan ada 12 titik cuci tangan, dan di dalam ada 30 titik untuk cuci tangan. Jadi, pengunjung harus cuci tangan setiap waktu. Di samping itu, semua pengunjung yang masuk akan diukur suhu tubuhnya dan tiket dijual secara online. Semua fasilitas atau properti yang ada di sekitar wahana yang disentuh pengunjung dibersihkan dan disemprot dengan disinfektan secara berkala. Baik, saya Dena dan para tim pamit. Dikarenakan anjuran pemerintah untuk semua kegiatan dilakukan di rumah saja, pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat mencari cara agar mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara berjualan online. Wabah virus corona berdampak ke semua masyarakat. Salah satu akibatnya banyak pedagang yang merugikan dikarenakan kerugian. Berbeda dengan pedagang online di bidang kuliner yang berada di Cibogo, Cibarusah, Kabupaten Bekasi. ADT meledak. Hingga saat ini tetap berjualan dan tetap produksi untuk mendapatkan penghasilan di tengah wabah virus corona ini. Baik, saat ini saya sudah bersama Mas Abid yang berjualan online di tengah pandemi corona seperti ini. Mas, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Mas, bagaimana sih mengelola bisnis ini di tengah pandemi corona ini? Ya saya sih tetap memproduksi memasarkan produk secara menarik, dan di setiap hari Jumat itu saya memberi bonus kepada para pembeli yang lainnya. Oke, baik. Dan gimana sih tentang berjualan di rumah dibandingkan membuka toko seperti yang lainnya? Menurut saya pribadi sih saya lebih nyaman di berjualan di rumah dibandingkan di ruko atau toko-toko yang lainnya yang bisa dibeli atau disewa oleh para penjual. Dan saya sudah berjualan ini hampir 2 tahun. Jadi menghemat biaya juga ya Mas ya? Iya, betul. Dan gimana sih pendapatan Mas sebelum ada corona ini dan di tengah pandemi virus corona ini? Pendapatan sesudah, maksudnya pendapatan setelah wabah virus corona ini sangat menurun gitu ya, karena para penjual juga, para pembeli juga minatnya kurang gitu. Dan semoga saja wabah virus corona ini cepat berlalu dan para pedagang online atau para pedagang kaki lima bisa berjualan dengan sepertinya yang biasa. Oke, baik Mas, terima kasih atas waktunya. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Fadil Aditya Putra. Lain yang muncul baru-baru ini, freelancer di bidang desain grafis mengalami peningkatan pendapatan.
Baik, saya bersama Kak Saryar sebagai bidang desainer grafis. Apa selama dampak pandemi corona ini, Kak? Kebetulan dari aku meningkat ya, nggak ada pengurangan sama sekali. Karena kan banyak banget nih orang yang pengen bikin workshop, ya kan. Jadi semua pada ke aku yang pengen bikin workshop tentang logonya atau desain logonya gimana. Pokoknya semua ke aku, aman jadi. Berarti selama pandemi corona ini penghasilannya lebih meningkat dong, Kak? Wah, justru meningkat banget, Kak. Karena kan yang tadi aku bilang, aku pekerjaan sebagai desain grafis kan. Apalagi baik banget orang yang pengen bikin logo gitu ke aku kan. Sebenarnya nggak cuma pekerjaan logo doang sih aku sih, kayak aku ngebikin greeting cards, ngebikin CV juga ada. Sekian dari saya sama tim. Tren bersepeda sudah menyebar ke seluruh masyarakat Jakarta. Olahraga ini bisa membuat badan tetap sehat. Selain itu, dapat mengurangi polusi di udara. Tapi bersepeda ada tata caranya juga loh. Mau tahu apa saja? Berikut liputannya setelah commercial break ini. Kembali lagi bersama saya Karen Putri di Garis Berita. Tren bersepeda sudah menyebar ke seluruh masyarakat Jakarta. Olahraga ini bisa membuat badan tetap sehat. Selain itu dapat mengurangi polusi di udara. Tapi tahu tidak tata cara bersepeda yang benar? Berakhirnya PSBB dan mulainya fase new normal, artinya masyarakat sudah diperbolehkan beraktivitas kembali. Salah satunya adalah berolahraga. Saat di fase new normal ini, banyak sekali masyarakat yang berolahraga menggunakan sepeda. Namun, apa saja persiapan protokol kesehatannya sebelum bersepeda? Pertama sekali adalah menyiapkan masker. Yang kedua, menyiapkan sarung tangan. Yang ketiga, menyiapkan ini topi, karena memang ayah nggak punya topi khusus ini bersepeda. Jadi karena memang disiapkanlah ini sanitizer, di dalam ini ada. Nah, sudah itu sarung tangan. Adin Setiasi dan Muhammad Abdillah Arifin melaporkan kembali ke studio.
Sebuah coffee shop di Bekasi sudah menerima pengunjung. Coffee shop ini juga mengikuti aturan pemerintah dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat seperti memakai masker dan penerapan social distancing. Hari ini saya berkunjung di sebuah kafe yang sudah mengikuti anjuran pemerintah untuk membuat standar protokol kesehatan. Yang pertama, kita disuguhkan hand sanitizer sebelum memesan. Lalu kita mengantri yang sudah dikasih tanda atau dikasih jarak 1 meter. Jangan lupa juga untuk memakai masker dan tempat duduk pun di sini sudah dibatasi. Yang boleh diduduki hanya 1 meja yang terdiri dari 2 bangku. Sekian dari saya dan tim melaporkan. Liputan tadi sekaligus menutup garis berita kali ini. Saya Karen Putri bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.